Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya Kang Nur di channel saya Kang Nur Gendam Putih ya. Syukur alhamdulillah saya masih bisa menyapa sahabat Kang Nur dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat, selalu diberikan keberkahan, kelancaran rezeki dan juga kebahagiaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nah, dan pada video kali ini saya masih akan menjawab pertanyaan. Ya, saya akan membahas pertanyaan seputar perbedaan orang yang mengalami gangguan jiwa karena psikologis dengan gangguan jiwa akibat ilmu pelet. Nah, perbedaannya apa, Kang? Gini ya, kalau kita bahas soal gangguan jiwa, ya gangguan jiwa secara psikologis mungkin seperti yang kita lihat orang-orang gila ya. ODGJ di jalan-jalan dimanapun mereka biasanya bertempat. Nah, itu mungkin kita sudah paham ya, kita sudah paham, sudah tahu, oh orang ini gejalanya sakit jiwa ya, gejala jiwa karena penyakit psikologis. Nah, kita mungkin sudah paham soal itu ya, dan mungkin itu juga belum terlalu ranahnya Kang Nur untuk menjelaskan itu, karena masih ada yang namanya psikiater yang jauh lebih paham soal psikologi, soal kejiwaan manusia ya. Nah, kali ini mungkin saya akan bahas mengenai reaksi saja ya. Saya bahas reaksi pada orang yang terkena gangguan jiwa akibat ilmu pelet. Nah, ini yang lebih menarik gitu. Biasanya gini, orang yang mengalami gejala gangguan jiwa ya, mengalami gejala gangguan jiwa karena ilmu pelet, yang paling mendasar ciri-cirinya adalah terkadang orang ini itu hanya akan menyebutkan satu nama saja ya, satu nama atau beberapa nama lah, yang mana nama-nama tersebut adalah orang-orang yang bisa dikatakan itu belum pernah dekat sama korban ya, sama si korban. Bahkan kalaupun mereka dekat hanya sebatas teman, sebatas teman sekolah atau teman kerja dan lain sebagainya gitu. Jadi kalau mereka disuruh mengingat ataupun disuruh bersosial dengan kerabat, dengan teman, dengan sahabat, mereka akan sulit karena yang ada di pikiran mereka adalah orang itu saja gitu. Jadi bahasa simpelnya dia hanya akan menyebut satu nama saja atau satu orang yang selalu dia ingat gitu. Itu untuk orang yang mulai gangguan jiwa secara akibat ilmu spiritual atau ilmu pelet ya, biasanya seperti itu. Nah, kemudian terkadang juga orang yang terkena pelet itu biasanya juga akan mengalami hal-hal yang mana hal tersebut itu di luar akal pikiran kita sebagai manusia normal gitu. Contohnya bagaimana ya? Contohnya gini, contohnya adalah dia nggak mau makan atau dia tidak mau menjalankan aktivitas sewajarnya yang seharusnya dia lakukan kalau tidak bersama orang yang dia sebutkan namanya itu tadi gitu. Jadi bisa dikatakan ya seperti tergila-gila gitu ya. Saya paham, saya tahu sahabat Kanur pasti sedikit pasti tahu ciri-ciri orang yang seperti ini itu karena program pelet begitu ya. Nah, kemudian ciri-ciri yang selanjutnya adalah kalau tadi tidak ingin melakukan aktivitas kecuali dengan orang yang diinginkan. Nah, ciri-ciri yang selanjutnya adalah biasanya ya, ini ya, biasanya yang paling banyak Kang Nur temui adalah ketika ada korban pelet ya, yang terkena pelet dari seseorang yang tidak bertanggung jawab. Nah, orang ini akan cenderung menjadi orang yang tertutup dan tidak mau kenal dengan orang lain kecuali dengan orang tersebut gitu. Contoh saja gini, kemarin itu ada pasien Kang Nur, ada sahabat Kang Nur yang datang ke sini, orang tua, dia membawa anaknya. Dia dikatakan kalau anaknya ini diajak komunikasi itu lancar, ya diajak komunikasi itu lancar, tapi setiap tidur dia itu selalu terbayang-bayang, selalu menyebut sama nama orang yang sama gitu. Kemudian kalau ingin disuruh makan, disuruh ya melakukan kegiatan sewajarnya lah, dia tuh nggak mau kecuali dengan orang yang dia sebutkan namanya itu tadi ya, yang seperti Kang Nur sampaikan tadi. Nah, kemudian ciri-ciri yang ketiga yang seperti saya sampaikan tadi, biasanya itu orang yang terkena gangguan jiwa karena akibat pelet, dia itu
tidur selalu tidak nyenyak gitu. Dia akan selalu gelisah, selalu merasakan hal-hal yang mana itu membuatnya itu justru merasa tersakiti gitu. Merasa tersakiti, merasa terpojok gitu. Nah, ciri-ciri ini itu hanya akan dirasakan oleh mereka yang benar-benar dekat sama si korban gitu, baik itu orang tua, saudara, kerabat dan lain sebagainya, ataupun teman dekatnya yang hanya dekat sama si korban. Biasanya untuk orang lain ya, untuk orang lain yang memang kenal sama si korban ini, dia juga sulit untuk merasakan apakah orang ini terkena gangguan jiwa akibat pelet atau tidak. Nah, itu biasanya sulit. Jadi yang bisa mendeteksi itu biasanya orang-orang yang dekat sama si korban, ya, baik orang tua, baik saudara, baik sahabat dan lain sebagainya. Jadi mereka yang akan merasakan kebiasaan-kebiasaan yang berubah pada si korban ini. Nah, bedanya di situ, ya, bedanya di situ dengan orang-orang yang mengalami gangguan jiwa akibat psikologis. Ya, kalau orang yang mengalami gangguan jiwa akibat psikologis kan seperti itu, malas, bukan malas ya, bukan masalah kita tapi nggak mau mandi, sering menjauh, bahkan sering ngamuk-ngamuk tidak jelas, marah-marah nggak jelas, ya, yang seperti kita lihat di jalan-jalan lah, seperti itu. Jadi sampai di sini tuh sudah ada perbedaannya. Kalau orang yang gangguan jiwa akibat psikologis, dia akan cenderung menjadi orang yang tidak terurus. Ya, sedangkan orang yang terkena gangguan jiwa akibat ilmu pelet, dia akan cenderung menjadi orang yang tertutup. Ya, dia masih bisa menjalani aktivitasnya, tapi dia cenderung orang yang tertutup. Ya, sama orang lain dia mungkin akan lebih tertutup sama orang lain, gitu. Ya, perbedaannya mungkin hanya di situ ya. Kalau untuk perbedaan dari orang-orang yang mengalami gangguan jiwa akibat psikologis, mungkin dokter psikiater itu jauh lebih paham ya soal psikologis manusia, soal terkena gangguan jiwanya itu. Ya, dan mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Semoga bermanfaat, menambah informasi untuk sahabat Kang Menur dimanapun kalian berada. Saya harap informasi ini bisa menjadi tolak ukur untuk sahabat Kang Menur untuk bisa mendeteksi ya teman-teman di sekitar apakah dia korban pelet atau tidak ya. Ini kita sambil belajar, sambil membantu. Kalaupun ada kecenderungan ke situ ya, nanti mudah-mudahan ada titik temu untuk solusinya. Nah, mungkin pada video selanjutnya saya akan buat ciri-ciri orang yang terkena pelet. Ya, saya akan buat ciri-ciri orang yang terkena pelet. Saya secara khusus saya buatkan video secara khusus supaya nanti sahabat Kanur bisa lebih paham soal orang yang terkena pelet itu ternyata seperti ini. Nah, gitu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.